Oke lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sahabat Rizwanji Channel dimanapun sahabat berada, semoga pada kesempatan pagi hari ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya lur ya. Jadi pada konten pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang keuntungan kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik atau kohe dari kotoran binatang yang kita ternak sahabat ya. Dan buat sahabat yang kebetulan baru mengeklik video ini dan baru menemukan channel ini, apabila sahabat belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu, tombol merah di bawah sahabat ya, dan jangan lupa setelah di subscribe nyalakan juga untuk loncengnya supaya nanti saat Rizwanji Channel mengupload video sahabat akan mendapatkan notifikasi video baru selanjutnya. Oke, jadi pada konten pagi hari ini seperti yang tadi sudah saya katakan sahabat ya, bahwa saat kita melakukan pemupukan rumput odot ataupun rumput-rumput yang lain menggunakan pupuk organik atau dari kotoran hewan, atau kita biasanya menyebutnya sebagai kohe ataupun serintil sahabat ya, itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar sekali menurut pengalaman pribadi saya sahabat ya. Setelah lama melakukan eksperimen sahabat ya, jadi terkadang saya tidak hanya melakukan pemupukan menggunakan kotoran hewan atau kohe, tapi saya juga biasanya menggunakan pupuk urea sahabat ya, atau pupuk yang ada di pasaran atau pupuk pabrik itu sahabat ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang kohe atau kotoran hewan yang digunakan untuk memupuk rumput odot sahabat. Jadi ketika rumput odot dipupuk menggunakan pupuk kohe ini, sebetulnya itu cukup bagus sekali sahabat ya. Bahkan untuk struktur tanah itu jauh lebih bagus ketimbang saat kita menggunakan pupuk pabrik atau urea sahabat. Kenapa bisa begitu? Menurut pengalaman saya sahabat ya, selama saya menggunakan pupuk kohe atau pupuk organik ini, nah jadi tanah yang awalnya keras, ingat sahabat ya, tanah yang awalnya keras atau bisa dibilang cukup tandus, itu akan cepat membaik sahabat ya, atau unsur haranya itu biasanya akan lebih baik ketika kita menggunakan pupuk kohe atau organik dari kotoran binatang ini ketimbang menggunakan pupuk urea sahabat. Jadi pupuk urea sebenarnya juga baik, cuma untuk jangka panjangnya itu yang kurang baik sahabat ya. Jadi kalau tanah ini misalkan sahabat ya, saat sahabat menanam rumput odot kemudian dipupuk menggunakan pupuk urea terus menerus sahabat, itu tanahnya akan cenderung lebih keras sahabat ya lama kelamaan, dan untuk tanaman itu biasanya kurang begitu subur seperti itu loh sahabat. Memang kalau jangka pendeknya atau saat kita habis memberi pupuk urea itu sahabat, tanaman itu langsung akan kelihatan lebih hijau, lebih segar sahabat ya. Tapi untuk jangka panjangnya itu kurang bagus kalau menurut saya. Tapi kalau pupuk organik atau dari kotoran hewan semacam ini sahabat ya, itu walaupun tidak secara cepat sahabat ya penyerapannya, itu lama-lama struktur tanah itu akan lebih baik lagi sahabat ya. Bahkan untuk rumputnya itu saat kita melakukan pemupukan sekarang, itu untuk di bulan-bulan berikutnya itu tanamannya akan tambah lebih subur sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya, karena unsur haranya itu akan membaik setelah kita lakukan pemupukan. Dan mungkin juga ada sahabat yang bertanya seperti ini, apakah setelah dilakukan pemupukan seperti pupuk kandang atau dari kotoran hewan ini, ternak yang kita berikan rumput dari hasil pemupukan itu akan lebih suka atau tidak? Lah jawabannya itu tergantung sahabat ya.
Kalau memang ternak sahabat itu jarang sekali dikasih makan rumput odot ataupun rumput pakcong ataupun rumput janjibar dan rumput sejenis lainnya, itu ternaknya akan cenderung lebih kurang doyan sahabat ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau ternak sahabat itu sudah terbiasa dengan berbagai macam rumput, walaupun rumputnya dipupuk menggunakan pupuk kandang atau kohe semacam ini yang tadi saya perlihatkan seperti ini sahabat ya, itu ternak kita akan lahap-lahap saja sahabat ya untuk memakannya. Karena walaupun kita memupuknya menggunakan pupuk kandang, itu tidak apa itu namanya sahabat ya, tidak membuat rumput yang kita panen atau kita berikan ke ternak itu akan berubah sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Dan ini kebetulan sudah saya lakukan pemupukan semuanya sahabat ya. Selain satu bisa memperbaiki kesuburan tanah dalam jangka panjang sahabat ya, terus manfaat selanjutnya yaitu kita bisa menekan biaya pemupukannya sahabat ya. Biasanya kalau kita beli pupuk di toko-toko pertanian itu kan kita mengeluarkan biaya. Nah, kalau pupuk kandang ini kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi seperti itu sahabat ya, alias gratis. Dan pupuk ini bisa diproduksi oleh hewan ternak kita apabila ternak kita itu dikasih makan terus sahabat ya. Jadi perputaran antara kelangsungan hidup hewan dan pakan itu saling ketergantungan sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Kalau tanaman ini sudah waktunya dipanen, maka sudah siap diberikan untuk ternak. Sedangkan ternaknya akan menghasilkan kotoran lagi dan kita berikan ke pakannya. Lalu setelah dipanen akan dimakan lagi oleh hewan ternak kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Dan sahabat tidak perlu ragu lagi untuk melakukan penanaman berbagai jenis rumput sahabat. Apabila domba atau kambing sahabat itu tidak atau kurang suka sahabat ya, karena lama kelamaan saat domba ataupun kambing ataupun ternak sahabat saat kelaparan itu pasti akan makan juga sahabat, walaupun pilih-pilih sahabat ya. Toh akhirnya nanti lama kelamaan juga akan suka untuk rumput yang akan kita berikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Apabila di konten ini sahabat ingin berkomentar, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah sahabat ya. Dan jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan jika sahabat baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ditekan juga tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya, supaya nanti saat Rizwanji Channel mengupload video baru, sahabat akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut. Oke, jadi seperti itu sahabat ya. Terima kasih untuk perhatiannya buat sahabat Rizwanji, baik yang subscribe maupun yang belum subscribe. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun pengambilan video yang mungkin kurang berkenan sahabat ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.